Kasus yang menyeret seorang asisten pribadi dari seorang YouTuber kembali menjadi perhatian publik setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam proses pemeriksaan tersebut, asisten pribadi itu disebut mengakui telah membeli sekaligus mengonsumsi obat keras yang kini menjadi bagian dari penyelidikan aparat penegak hukum. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami berbagai keterangan terkait kepemilikan, pembelian, hingga penggunaan obat yang ditemukan dalam kasus tersebut. Penyidik berupaya menelusuri asal-usul barang serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam proses distribusi maupun peredarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengaku mendapatkan obat tersebut melalui jalur pembelian tertentu sebelum akhirnya digunakan untuk konsumsi pribadi. Pengakuan tersebut menjadi salah satu bahan yang kini didalami penyidik guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan tidak hanya berfokus pada pengguna, tetapi juga akan menelusuri sumber perolehan obat keras tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat jaringan penjualan ilegal atau pelanggaran lain yang berkaitan dengan distribusi obat yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Kasus ini semakin menjadi sorotan karena melibatkan orang yang berada di lingkungan figur publik yang memiliki jumlah pengikut besar di media sosial. Tidak sedikit masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat memang semakin gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran obat keras yang dijual tanpa prosedur resmi. Obat-obatan tertentu yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter kerap disalahgunakan dan diperjualbelikan secara ilegal melalui berbagai jalur. Penggunaan obat keras tanpa pengawasan medis dinilai memiliki risiko serius bagi kesehatan. Selain dapat menimbulkan efek samping berbahaya, konsumsi yang tidak sesuai aturan juga berpotensi menyebabkan ketergantungan hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Penyidik saat ini masih terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk melengkapi proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut juga telah diamankan guna mendukung proses pemeriksaan dan analisis lebih lanjut. Kasus ini kembali menjadi pengingat penting mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras serta pentingnya pengawasan terhadap distribusi obat-obatan yang memiliki risiko tinggi. Aparat menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga kini, proses pendalaman masih terus berlangsung dan pihak kepolisian belum menutup kemungkinan adanya perkembangan baru berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Publik pun menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui secara jelas bagaimana rangkaian kasus tersebut serta pihak-pihak yang mungkin terlibat di dalamnya.